Selamat belajar teman-teman. Pada video ini kita akan memahami bagaimana record dari sales discount. Terdapat dua cara untuk merecord sales discount, dimana sebentar saya kasih besar semua dulu ya. Oke, dimana sales discount itu dapat dicatat menggunakan metode kotor atau gross method dan dengan menggunakan net method. Discount itu dapat dicatat dengan gross method atau net method. Kebanyakan perusahaan menggunakan gross method untuk melakukan pencatatan di dalam sales discount mereka, karena metode gross method ini memberikan kemudahan dalam pencatatan tersebut. Nih saya tulis, lebih sering digunakan oleh perusahaan, sedangkan metode net method ini jarang digunakan oleh perusahaan. Akan tetapi metode ini lebih baik daripada metode gross method, karena metode ini lebih menunjukkan jumlah accounts receivable yang akan kita terima secara real, secara nyata. Akan tetapi metode ini membutuhkan analisis tambahan, membutuhkan analisis yang lebih rumit, begitu saja, yang lebih rumit, sehingga jarang digunakan oleh perusahaan. Oke, kita ambil saja contoh dari sebuah perusahaan mobil. Ini mobil apa saya kurang tahu juga. Kita anggap aja ini mobil Mitsubishi mungkin, atau Toyota mobil. Anggaplah ini mobil Toyota. Mobil Toyota. Perusahaan mobil ini menjual kepada siapa pembalap? Anggap saja Gandhi, menjual kepada Gandhi mobil balap tersebut. Jadi mobil balap ini dijual dari Toyota, perusahaan Toyota ke Gandhi. Oke. Sebagai contoh, kita anggap bahwa mobil tersebut dijual senilai 10.000, price-nya adalah $10.000 dengan term waktu 2/10 N/30. Apa yang dimaksud dengan 2/10 dan N/30 ini adalah bahwa dalam waktu 10 hari dari tanggal penjualan, apabila Gandhi membayarkan kepada mobil Toyota, maka akan mendapatkan potongan sales discount sebesar 20%, dan batas dari pembayaran total semua adalah 30 hari sejak tanggal pembelian. Maka pada saat tanggal pembelian ini, dengan menggunakan gross method, maka kita mencatat debitnya adalah accounts receivable dan kreditnya adalah sales. Nilainya sebesar $10.000 dan untuk salesnya bernilai $10.000. Sedangkan menggunakan metode net method, sama, nama akunnya sama, itu accounts receivable juga dan sales, akan tetapi nilainya adalah nilai dari $10.000 dikurangi dengan 2%, karena diasumsikan bahwa Gandhi akan membayar mobil Toyota dalam jangka waktu 10 hari. Maka nilainya adalah 0,02 dikalikan dengan 10.000. Oke, 200
200 ini mengurangi 10.000, maka nilainya adalah 9.800 dolar. Ini 9.800 dolar. Kemudian seandainya Gandhi membayarkan 4.000 dari 10.000 dolar ini pada tanggal di antara tanggal 10 hari tersebut, itu masih terkena dibayar 4.000 pada periode sales discount. Maka untuk metode gross method, kita mencatat kita menerima cash sebesar 4.000 dolar. Belum kita menerima cash, terus kita memberikan sales discount dan kita mengurangi accounts receivable kita, di mana accounts receivable kita kurangi sebesar 4.000 dolar. Kemudian kita memberikan sales discount karena dibayar pada periode sales discount sebesar 4.000 dikali dengan 0,02. 4.000 dikalikan dengan 2%, 0,02. 80 dolar sales discount yang kita berikan. Maka nilai cash yang diterima adalah 4.000 dikurangi 80 sebesar 3.920 dolar. Dan untuk menggunakan net method, kita mendebitkan cash dan mengkreditkan accounts receivable dengan nilai sebesar 3.920 dolar. Dan accounts receivable kita berkurang sebesar 3.920 dolar. Oke. Kemudian apabila Gandhi membayar sisa dari 6.000 di luar periode sales discount, itu sisanya sebesar 6.000 dolar dibayar di luar periode diskon. Maka dengan menggunakan metode gross method, perusahaan akan mencatat dia menerima cash sebesar 6.000 dolar karena perusahaan tidak memberikan sales discount lagi, dan mencatat accounts receivable sebesar 6.000 dolar juga. Oke. Akan tetapi di metode net method ini lebih rumit karena kita harus memasukkan terlebih dahulu nilai dari yang kita anggap diskon tersebut kembali ke posisi semulanya. Sebagai contoh, singkatnya seperti ini, kita mendebitkan accounts receivable dan mengkreditkan sales discount. Di mana nilai accounts receivable yang kita debitkan ini adalah nilai dari diskon yang tidak diambil oleh perusahaan tersebut. Diskon yang tidak diambil, saya ulangi, diskon yang tidak diambil. Jadi 6.000 kali 0,02, yaitu diskon yang tidak diambil sebesar 120 dolar. Kita masukkan ke nilai accounts receivable, dan 120 dolar kita masukkan ke nilai sales discount. Kemudian perusahaan akan mencatat bahwa mereka menerima cash sebesar 6.000 dolar dan mendebitkan accounts receivable sebesar 6.000 dolar juga. Oke. Diperhatikan bahwa
Ntar saya kasih pembatas terlebih dahulu agar Anda mudah membedakan gross method dan net method. Di jurnal yang terakhir ini, pada saat pembayaran itu dibayar bukan pada discount period, dapat dilakukan jurnal yang sama untuk ini, seperti kita menerima cash yaitu $6.000, kemudian kita mendebitkan accounts receivable sebesar 6.000 dikurangi dengan 120. 6.000 dikurang dengan 120, 5.880. Debit accounts receivable 5.880, dan kita mendebitkan sales discount sebesar $120. Jurnal yang ini sama dengan jurnal yang kita buat, hanya accounts receivable-nya kita gabungkan menjadi $5.880. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Kita membacakan satu ayat, yaitu 2 Corinthians 6 verse 16. And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, as God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Keep thinking outside of the box.